Shalom Jemaat GKPS Salemba yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 dan selamat beribadah buat kita semua. Minggu Trinitatis. Ibadah saat ini masih kita laksanakan di rumah masing-masing. Tapi biarlah kondisi saat ini tidak mengurangi semangat kebersamaan kita. Dan yakinlah kasih dan penyertaan yang hanya dari Tuhan Yesus boleh tetap menjaga dan melindungi kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita selalu berdoa dan berharap agar wabah ini boleh cepat berlalu dari tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kami juga mau menyapa anak-anak kami yang ada di rumah. Pemuda dan terutama anak-anak kami sekolah minggu yang mungkin ikut serta beribadah saat ini. Coba angkat tangannya, shalom anak-anak kami yang di rumah. Oke, haleluya, puji Tuhan. Baik, jemaat yang terkasih, persembahan kita tetap kita lakukan 4 kali. Dan yang keempat itu kita peruntukkan untuk Sending Simalungun. Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan yang ayatnya yang keempat. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih, ya Allah Bapa Pencipta, dan kepada-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita angkat pujian dari lagu rohani, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengarkah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi-nabi.
Marilah kita bersama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menselaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sungguh tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat bersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 3.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas bacaan minggu ini, tertulis dalam Roma 15 ayat 3 sampai dengan 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, tarik dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Hidup yang benar di hadapan Tuhan adalah harus mengucap syukur. Dalam susah maupun dalam segala hal, dalam senang, kita tetap harus bermazmur, karena itulah kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, ayat 1 dan ayatnya sampai yang ketiga. Dalam
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Bapak, Ibu, pemuda, dan anak-anak kami yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian lagu rohani Kasih dari Sorga. Jemaat yang kekasih, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memerintah di dalam hati pikiranmu oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, nasiam Bapak Pakon Inang, para pemuda, dan anak-anak kami, anak sekolah minggu yang kekasih. Kita masih merayakan minggu Trinitatis. Dan pada minggu ini, hari ini, firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Kejadian pasal 12
ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanten di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian yang dapat kita baca dari Alkitab pada hari ini. Shalom kepada kita semua, Bapak Ibu, ita ganupan nakinargani Tuhanta. Untuk kesekian kalinya kita masih mengadakan ibadah minggu lewat online. Dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini ada di rumah dan mungkin ada di tempat yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, ada firman Tuhan Yesus yang mengatakan, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, bila ada 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, di sana ada aku di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, firman ini tidak hanya berbicara tentang jumlah orang yang berkumpul, tetapi terlebih berbicara tentang utamanya persekutuan di dalam nama Tuhan. Ibadah kita hari ini sudah ditahbiskan di dalam nama Tuhan kita bersekutu. Oleh karena itu, kendati pun saudara-saudara ada di rumah dan kami ada di gedung gereja ini, kita semua bersatu hati, satu iman, satu persekutuan di dalam Tuhan. Dan karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Dan jikalau Tuhan hadir atau ketika Tuhan hadir, biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacitanya juga turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah menjadi berkat di tengah-tengah keberagaman. Hidup kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Ini sangat relevan dan juga menjadi misi dari gereja GKPS yang sudah ditetapkan agar kita sebagai gereja Tuhan boleh menjadi pembawa berkat di tengah kehidupan ini dan menjadi orang-orang yang peduli.
pembawa berkat dan peduli. Tetapi panggilan ini bukan saja untuk kita, gereja GKPS. Sesungguhnya panggilan ini ditujukan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk boleh menjadi berkat bagi siapapun di mana mereka berada. Atau menurut firman Tuhan yang disampaikan kepada Abram yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Tuhan akan memberkati Abraham sehingga Abraham boleh menjadi berkat. Dan di sana dikatakan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu artinya salah satu tanda kehidupan orang yang percaya di hadapan Tuhan dari tengah-tengah dunia ini adalah kiranya mereka boleh atau kita boleh menjadi pembawa berkat di tengah-tengah hidup ini. Gereja Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini haruslah menjadi pembawa berkat bagi semua orang. Gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, oleh gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, semua kaum memperoleh berkat dari Tuhan. Atau boleh kita katakan, lewat jemaat GKPS Salemba dimanapun berada, orang lain yang berjumpa dengan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Juga di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi pembawa berkat adalah suatu panggilan yang senantiasa bagi kehidupan kita ini. Artinya tidak tergantung di satu waktu saja kita boleh menjadi pembawa berkat, tetapi di setiap waktu. Tidak pada saat kehidupan kita ini berada dalam keadaan yang baik, baru kita boleh menjadi pembawa berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi terlebih di tengah-tengah keadaan sukar sekalipun, kita harus membawa berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, bagaimanakah itu bisa terjadi? Bukankah ketika kehidupan kita misalnya berada di dalam kesukaran, susah payah, penderitaan, kita akan cenderung justru tidak mampu menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara-saudara, justru karena itulah firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita saat ini. Kita mau diajar oleh firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dan kita renungkan bersama. Bagaimana kita boleh menjadi pembawa berkat ketika pun kehidupan kita ini berada di dalam keadaan sukar. Saudara-saudara yang kekasih, belajar dari panggilan Tuhan kepada Abraham seperti yang sudah kita baca tadi. Sesungguhnya kehidupan Abraham pun akan dijalaninya dengan berbagai kesukaran-kesukaran dalam setiap waktu perjalanan kehidupannya. Dimulai dari panggilan Tuhan bagi Abraham untuk meninggalkan keluarga, sanak keluarga, orang tuanya yang ada di Haran itu. Dan pergi ke suatu negeri yang Tuhan belum nyatakan jelas kepadanya. Ini pun sesuatu yang mendatangkan kesukaran bagi kita. Bagaimana kita harus meninggalkan sanak saudara kita, keluarga kita. Meninggalkan tempat di mana kita dibesarkan, di mana kita sudah lahir dan menjadi besar, bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Lalu Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan semuanya itu. Pergi ke suatu tempat yang belum diberitahukan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kita semua ini lahir dan bertumbuh di dalam suatu lingkungan dan ikatan kekeluargaan, bahkan bisa kita sebutkan dalam ikatan budaya. Dan ketika kita dipanggil untuk berpindah ke tempat yang lain, meninggalkan tanah leluhur kita,
itu bukan sesuatu yang mudah. Ada kesukaran-kesukaran di sana, ada perasaan-perasaan di sana yang bergumul. Namun Abraham tidak membiarkan kesukaran itu untuk menahan dia mentaati firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dia mentaati firman Tuhan dan pergi seturut dengan perintah Tuhan kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, apakah artinya itu yang bisa kita pahami dalam kehidupan ini? Abraham ketika dipanggil keluar dari tanah di mana dia dibesarkan, itu berarti dia harus berjalan sendiri dan tidak lagi bisa mengharapkan pertolongan dari keluarga, sanak saudara, bahkan orang tuanya di dalam kehidupannya kemudian. Betul dia pergi bersama-sama dengan rombongannya, ada istrinya, ada keponakannya Lot, dan juga hamba-hambanya yang lain. Tetapi mereka sekarang berada di dalam tanggung jawab Abraham sendiri. Sesungguhnya Abraham boleh kita katakan dia berjalan sendiri. Artinya itu apa, saudara-saudara? Lewat pemanggilan Tuhan kepada Abraham, Tuhan mau menyatakan Abraham sekarang harus mengubah pola pikirnya, harus mengubah paradigmanya di dalam menjalani kehidupannya bersama dengan Tuhan. Yaitu supaya dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada sesama manusia, tetapi semata bersandar kepada tuntunan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sungguh inilah yang bisa kita pahami ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari tanah kelahirannya. Dia tercerabut dari akar kehidupannya, bukan saja secara geografis, tetapi juga secara spiritualitas, di mana dia harus meninggalkan kehidupan spiritualnya yang lama untuk menyongsong suatu kehidupan baru bersama Tuhan yang menuntun dia. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang bisa kita pegang sebagai suatu yang dapat memberi kekuatan kepada kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah masa sukar dalam kehidupan ini. Yaitu supaya kita tidak bergantung kepada sesama manusia dalam kehidupan ini. Kita tidak bergantung kepada situasi bahkan lingkungan kita pun. Tetapi semata kita bergantung kepada Tuhan. Betul Abraham sendiri sekarang berjalan menanggung jawab hidupnya dan rombongannya. Tetapi ada Tuhan yang berjalan bersama dengan dia, yang memberi kekuatan dan pertolongan kepada dia. Saudara-saudara yang kekasih, ada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berada di dalam keadaan masa sukar di tanah pembuangan, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel ketika itu, yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-31. Di sana dikatakan, orang-orang muda bisa menjadi letih dan lesu. Para teruna bisa terjatuh. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka terbang seperti burung Raja Wali dengan kekuatan kepak sayapnya. Mereka berlari tetapi mereka tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan mereka tidak menjadi letih. Apa yang kita pahami di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ketika orang mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya, maka dalam dirinya, dalam kehidupannya akan hadir terus kekuatan baru di dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan yang dia hadapi.
Segala kesukaran boleh datang kepada kita, tetapi sejalan dengan itu juga kekuatan dari Tuhan memberi kepada kita pertolongan untuk mampu mengatasi segala kesukaran yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saya mau berkata kepada saudara-saudara sekarang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Maukah saudara saat ini mendapatkan kekuatan baru di dalam menghadapi segala perkara kehidupan saudara? Maukah saudara sekarang rindu untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan agar saudara mampu mengatasi segala persoalan saudara? Kalau saudara mengaminkan firman Tuhan ini, maka kepada saudara akan hadir kekuatan itu. Jalannya adalah mari mengandalkan Tuhan dan bersandarlah kepada Dia. Saudara-saudara yang kekasih, agar saudara bisa lebih teguh di dalam menerima dan mengimani kebenaran firman ini, yaitu setiap orang yang bersandar kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru dalam kehidupannya. Biarlah saya menceritakan atau menjelaskan sedikit juga tentang kitab Kejadian ini. Saudara-saudara, kitab Kejadian ini dapat kita bagi atas dua bagian yang besar. Bagian yang pertama adalah pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Dan bagian yang kedua adalah pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-50. Dalam bagian yang pertama, setelah Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk di dalamnya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Tuhan melihat seluruh ciptaannya itu baik. Bukan saja baik secara material, tetapi juga baik atau mampu untuk menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan ciptaan itu. Namun setelah itu segera kepada kita diberitakan suatu sejarah perjalanan kehidupan manusia di dalam kekelamannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa itu kemudian bertambah-tambah dan menjadi semakin banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kepada kita segera diberitahukan suatu kejahatan yang mengerikan, di mana seorang abang tega untuk membunuh adiknya, adik kandungnya, yaitu Kain membunuh Habel hanya karena dia iri atau cemburu. Persembahan yang dia sampaikan kepada Tuhan tidak diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Kain lalu membunuh Habel. Tetapi tidak hanya demikian, kenyataan dosa yang bekerja di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Dosa semakin bertambah-tambah. Bahkan Tuhan kemudian mengatakan dia menyesal untuk menciptakan manusia di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena kejahatan telah merajalela di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Lalu Tuhan menghukum manusia dengan semua makhluk yang ada di atas bumi ini. Dengan menghadirkan air bah pada masa Nuh. Hanya Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang makhluk hidup yang lain yang dipilih masuk ke dalam bahtera Nuh yang selamat. Saudara-saudara, betapa mengerikannya hukuman Tuhan yang diberikan kepada dunia ini pada waktu itu. Tetapi cerita tentang kuasa dosa yang bekerja itu juga tidak berhenti pada saat itu. Sejarah kekelaman kehidupan manusia kemudian diberitakan kepada kita. Ketika manusia dengan segala kesombongannya berupaya untuk membangun menara Babel sampai ke langit. Dan itulah menunjukkan kesombongan manusia yang mengandalkan kemampuan manusia di hadapan Tuhan. Semua ini menceritakan suatu perjalanan panjang tentang kekelaman kehidupan manusia
dan ciptaan yang sudah diciptakan Tuhan ini. Kita berjalan menuju kebinasaan, kita berjalan menuju kematian. Namun di bagian kedua, saudara-saudara, yang dimulai dari pasal 12, yaitu dimulai dengan panggilan Tuhan kepada Abraham. Tuhan tidak membiarkan perjalanan sejarah manusia itu menuju kepada kebinasaannya. Tetapi melalui panggilan Tuhan kepada Abraham, Tuhan menghadirkan suatu jalan keselamatan, terang mengatasi kegelapan, melalui Abraham yang dipanggil bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena melalui Abraham, Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan lahirlah keturunan yang demikian banyak orang yang menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Allah, Israel itu. Dan dari bangsa Israel akan lahirlah seorang juru selamat, sebagaimana juga yang sudah diingatkan kepada kita melalui bacaan Alkitab yang pertama yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Dari Taruk Tunggul Isai akan terbit seorang juru selamat bagi dunia ini. Apakah yang kita lihat dari situ? Tuhan berkuasa untuk mengatasi perjalanan kegagalan manusia, bahkan yang menunjukkan kekelaman kehidupan manusia menuju kepada kebinasaannya. Tuhan berkuasa untuk mendatangkan keselamatan. Karena itulah setiap orang yang bersandar kepada Tuhan juga mendapatkan kekuatan untuk mengatasi segala perkara-perkara kehidupan. Kendati pun perkara kehidupan itu sangat kelam dan sukar untuk dihadapi. Itulah juga yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia. Ketika Yeremia melihat kehancuran kota Yerusalem pada saat penaklukan kota Yerusalem oleh bangsa Babel. Luar biasa kehancuran kota Yerusalem pada waktu itu. Bahkan digambarkan tidak ada dua batu bertindih pun untuk menggambarkan betapa hancurnya kota Yerusalem pada waktu itu. Ada banyak orang-orang Israel yang dibunuh dan mereka yang hidup dibuang ke Babel. Betapa mengerikan situasi pada saat itu. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk melihat terang Tuhan di tengah-tengah kekelaman pada waktu itu. Firman Tuhan kepada Yeremia yang tertulis di dalam Yeremia dalam ratapan maksud saya. Ratapan pasal 3, ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Tuhan berfirman melalui Yeremia. Yeremia menyaksikan, dia berkata, inilah yang aku lihat, inilah hal-hal yang aku lihat. Dan karena itu kepada dia aku berharap. Dan Yeremia Tuhan berfirman yang tertulis di dalam ratapan 3 ayat 21 sampai ayat 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, kebenaran firman ini juga boleh hadir di tengah kehidupan saudara-saudara. Hal yang menyukakan bagi kita orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan adalah di dalam menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupan ini, kita tidak kekurangan kasih setia Tuhan yang menolong kita. Kita tidak kekurangan akan rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Evergreen kata orang Inggris. Dan evergreen itu diterjemahkan dalam bahasa Simalungun dengan tepat sekali. Mulak ratah siap sogot. Saudara-saudara sekali lagi, maukah saudara mengalami kekuatan baru setiap kali? Hari lepas hari saudara mendapatkan kekuatan dari Tuhan.
Kalau saudara mau untuk menerima itu, jalannya adalah mulailah merubah kehidupan saudara dan bersandarlah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya juga menyadari dan kita semua menyadari, untuk hidup bersandar kepada Tuhan bukanlah semudah kita mengatakannya. Untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini tidak semudah kita untuk menyebutkannya. Saudara-saudara, oleh karena itu mari terus kita belajar dari kehidupan Abraham ini. Memang ketika Tuhan berfirman pun kepada Abraham dan memberi janji kepada Abraham, Dia akan memberkati Abraham dan memberikan keturunan kepadanya yang tidak terbilang. Jikalau Abraham boleh menghitung jumlah bintang-bintang di langit dan juga jumlah pasir di pantai, demikianlah banyaknya keturunan Abraham yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Suatu bangsa yang besar. Tapi di dalam realita kehidupan Abraham apa yang terjadi? Abraham dipanggil Tuhan ketika dia berumur 75 tahun meninggalkan Haran. Tetapi tahun demi tahun dilalui kehidupannya, bahkan puluhan tahun kemudian. Seorang anak pun dia tidak menerima, belum menerima dari janji Tuhan itu. Baru ketika dia mendekati umur 100 tahun, 25 tahun kemudian, Tuhan memberikan seorang anak kepadanya, yaitu Ishak, anak perjanjian itu. Dan sampai Abraham matinya, dia tidak bisa melihat secara kasat mata ada keturunannya yang demikian banyak seperti yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, apakah yang kita mengerti dari situasi ini? Rupa-rupanya jikalau kita mau tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya, satu-satunya jalan bagi kita untuk menyikapi itu haruslah di dalam iman. Dalam kehidupan kita ini, di mana tatanan kehidupan begitu cepat bisa berubah, mengubah perilaku, mengubah kondisi kehidupan kita, baik ekonomi kita, kesehatan kita, kehidupan cara kita bersosialisasi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini misalnya, sesuatu yang begitu cepat berubah dalam kehidupan kita ini. Bukan karena aku mengerti Tuhan maka aku percaya. Tapi ketika aku percaya, itulah yang menjadikanku mengerti. Banyak hal yang kita tidak mengerti terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, karena itu di dalam iman inilah, atau hidup di dalam iman inilah satu-satunya kita menyikapi janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Sama seperti ajaran Martin Luther yang menjadi pembaharu gereja itu. Sola gratia disikapi dengan sola fide. Anugerah Tuhan kepada kita itu kita terima di dalam iman kepada Dia. Dan lewat iman kepada Tuhan itulah kita tidak berhenti bekerja, kita tidak berhenti berjalan, bahkan kita terus memiliki semangat yang baru untuk melakukan tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara, karena itu oleh iman yang bekerja di dalam diri kita, kita mengatakan bahwa hidup kita ini sekarang berada di dalam keadaan yang baru. Mungkin saudara-saudara sebagian sekarang ada tinggal di rumah, tetapi itu tidak berarti bahwa saudara-saudara sekarang tidak melakukan apa-apa di rumah. Saudara bisa menjadi seorang yang produktif dan terus bekerja di tengah-tengah rumah saudara. Mungkin sebagian dari kita ini berada di luar rumah, dan kita pun terus mengerjakan pekerjaan kita di luar rumah. Kita tidak tinggal diam.
Kendati pun di sekitar kita masih terus ada ancaman yang bahkan mengancam kesehatan kita. Mengapakah itu bisa terjadi? Oleh karena ada iman yang bekerja di dalam diri kita. Iman kepada Tuhan. Tetapi kita bekerja tentu tidak bekerja sembarang bekerja. Kita bekerja di dalam tuntunan iman kepada Tuhan. Apakah itu atau bagaimanakah itu? Saudara-saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Iman kita kepada Tuhan itu akan menuntun kita kepada pekerjaan roh yang bekerja di dalam diri kita untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kita. Kita mau menjadi saluran berkat. Itulah menopang kehidupan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu sudah terjadi suatu perubahan restorasi dalam hidup kita ini. Kita tidak berpikir lagi dalam keberadaan yang lama, dalam pikiran yang lama. Kita tidak berpikir lagi atau bertindak lagi seturut dengan kebiasaan kita yang lama. Tetapi kita sekarang sudah berpikir menurut pikiran yang kita imani, yaitu apa? Menurut pikiran Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Kita bertindak menurut teladan Kristus yang bekerja di dalam kita. Bahkan nilai-nilai kita pun telah berubah. Nilai-nilai seturut dengan standar pikiran Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui Rasul Paulus. Yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, sebab itu kami tidak akan menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Kalau dahulu kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Sebab setiap orang yang hidup di dalam Kristus sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, lihatlah sudah datang yang baru. Perhatikanlah saudara-saudara, Paulus mengatakan, ada satu kehidupan yang lama, dan sekarang dia hidup yang baru. Dia meninggalkan kehidupan yang lama itu. Demikianlah yang terjadi kepada iman atau oleh karena iman yang bekerja dalam kehidupan kita ini. Iman itu bukan sesuatu iman yang abstrak. Iman itu harus nyata di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, di dalam cara kita bertindak. Dan karena itulah orang bisa mengalami berkat melalui kehidupan kita ini oleh iman kita kepada Tuhan kita itu. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya mau menyampaikan berkat Tuhan itu kepada saudara-saudara sekalian. Saat ini juga jadilah penyembah-penyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan dirikanlah mesbah-mesbah Tuhan dimanapun saudara sekarang berada. Selamat mendirikan mesbah Tuhan dalam kehidupan saudara. Selamat boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam melayani sesama kita di tengah kehidupan ini. Selamat menghadirkan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa yang mengasihi kami di dalam kasih yang kekal, yang telah memanggil kami untuk keluar dari kehidupan lama kami, masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengampuni dosa-dosa kami dan menguduskan kami di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang demikian besar bagi kehidupan kami ini. Terlebih juga untuk panggilan-Mu bagi kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebab itulah rancangan Tuhan bagi kehidupan kami.
kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan yang melayani di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kendati pun seperti firman-Mu juga menjelaskan kepada kami, bahwa banyak tantangan-tantangan yang mungkin melemahkan dan membuat kami khawatir di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kami menjawabnya di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, bersandar kepada pertolongan Tuhan, itulah yang memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi setiap kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam hal itulah ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini juga, membawakan saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai penderitaan dan pergumulan. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang berada dalam proses pengobatan lewat perawatan medis yang sedang mereka terima, ataupun itu di rumah, ataupun itu di rumah-rumah sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Winerson Saragih, Ibu Hotna Boru Damanik, Ibu Lindesa Boru Purba, Ibu Dame Sinta Boru Situmorang, Nyonya Jan Apul Girsang Boru Ginting, Ibu Sorti Boru Saragih, Bapak Membangun Ginting, Ibu Purnama Boru Gultom, Ibu Rosmaida Boru Saragih, Yohanes Tondang, Ibu Martalena Boru Purba, Nurpane Boru Purba, Jaya Ambarita, Joshua Ambarita, Rosdina Boru Sipayung, Bapak Samjus Girsang, Bapak Muller Saragih, Ibu Norma Boru Purba, Situa Peter Silalaki, Inang Hot Maria Damanik, Inang Nani J. Purba, demikian juga Nyonya Jopan Girsang Boru Damanik. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan melampaui segala sakit penyakit. Karena itu tolonglah saudara-saudara kami ini untuk terus berharap kepada Tuhan, agar mereka terus memiliki iman di dalam menyerahkan seluruh perkara kehidupan mereka kepada kasih Tuhan yang berkuasa atas kehidupan mereka. Dan lewat kemurahan-Mu ya Bapa, mereka boleh mendapatkan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami semuanya, anak-anak sekolah minggu, remaja, para pemuda-pemudi, gereja Tuhan, yang saat ini sedang menjalani masa-masa pencarian pendidikan yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka. Agar kiranya mereka boleh mendapatkan sekolah-sekolah yang mereka cita-citakan. Agar kiranya Tuhan menolong proses pendidikan yang mereka sedang jalani. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menjalani kuliah, para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang merindukan teman hidup. Kiranya kemurahan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka semuanya, menyertai dan menerangi hati pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa-masa kehidupan mereka yang mendatangkan kebaikan bagi mereka, dan terpujilah nama Tuhan. Bapak yang kekasih, demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat, demikian juga pemerintah di kota kami ini, di DKI Jakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang telah Tuhan tempatkan di jabatan-jabatan pemerintahan, di pemerintah pusat, demikian juga di DKI ini. Agar melalui apa yang mereka boleh lakukan ya Tuhan, membawa kebaikan, kesejahteraan bagi warga, bangsa dan negara kami, bahkan kota Jakarta kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami berdoa untuk Wakil Presiden kami, juga untuk para menteri dan seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk Gubernur kami dan Wakil Gubernur kami, dan seluruh jajarannya. Kami juga berdoa untuk aparat-aparat TNI, juga aparat Polri, yang menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tempatkan di yudikatif ataupun di legislatif. Semuanya Tuhan, mereka ini kiranya mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, terang yang daripada-Mu yang menuntun mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, sehingga boleh mendatangkan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Bapa yang kekasih, terlebih kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan terus memberkati gereja-Mu, memakai gereja-Mu sebagai alat pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga sebagaimana yang Tuhan firmankan kepada Abram, oleh Abram segala umat di tengah dunia ini boleh mendapatkan berkat. Kiranya demikianlah melalui gereja-Mu, seluruh umat di dunia ini juga boleh mendapatkan berkat. Biarlah untuk semuanya itu nama Tuhan saja dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, kita nyanyikan. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Saudara kekasih-kekasih Yesus Kristus, jalanilah kehidupan saudara bersama kekuatan yang datangnya dari Tuhan, dan jadilah saluran berkat bagi setiap orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, salam rindu. Horas, horas, horas.